Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan oleh Allah taala untuk melakukan ibadah salat khususnya, dan juga kita menuntut ilmu, membaca ayat-ayat Allah, dan ini adalah kesempatan untuk sedikit memahami dengan ringkas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam ini kita akan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 177. Lebih baik kalau ada di tangan antum mushaf, sekalian dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini satu ayat yang panjang, mengisahkan tentang orang yang benar imannya dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan yang menghadapkan wajah kalian ke arah timur maupun ke barat. Jadi ayat ini mengkisahkan bahwa terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa tentang kiblat mereka, mana yang afdal, mana yang baik, ke arah timur atau ke barat. Atau juga ketika Allah Subhanahu wa taala palingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang asalnya kiblatnya ke Baitul Maqdis, dipalingkan Baitul Maqdis adalah sebelah barat. Kemudian sebelah timur adalah, timurnya Baitul Maqdis adalah Ka'bah atau Mekah. Mereka memperdebatkan masalah menghadap Ka'bah atau menghadap Baitul Maqdis. Perdebatan itu adalah tidak membawa kebaikan. Walakinnal birra man aman, tetapi kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, kepada malaikat, wal kitab, dan kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kerabatnya yang terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin wa ibnas sabil, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan,
was-sa'ilin, dan orang-orang yang meminta, wa fir riqabi wa aqamas shalah, dan kepada budak dan mendirikan salat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji mereka ketika berjanji, was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan orang yang senantiasa dalam keadaan sabar ketika sulit, ya, wad dharra'i, ketika dalam keadaan sakit, wa hinal ba's, dan ketika dalam peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah adalah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Laisal khair al-mardi 'inda Allah mujarrad al-ittijah ila jihati al-masyriq aw al-maghrib wal ikhtilaf fi dhalik. Bukan kebaikan yang Allah ridai atau yang diridai di sisi Allah sekedar menghadapkan ke arah timur maupun ke arah barat, dan yang berbeda daripada itu, ya. Artinya kebaikan itu yang betul-betul, ya, kebaikan adalah orang yang mengimani Allah itu satu, ya. Ini juga bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu tidak satu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatil masihu Isa ibn, wa qalatil nasara al-masihu ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah, dan berkata juga orang-orang Nasrani Isa al-Masih adalah anaknya Allah. Kemudian juga kita akan ringkaskannya. Wa amana biyaumil qiyamah atau yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini adalah hari yang terakhir yang tidak ada hari setelahnya, yaitu kalau kita hidup saat ini hari berputar terus, ya. Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, berputar lagi, terus berputar. Dan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Setelah itu tidak ada hari setelahnya. Artinya tidak ada hari seperti mana hari-hari di dunia. Terbitnya matahari di timur dan tenggelam di barat, itu tidak ada setelahnya. Bahkan nanti di hari akhirat itu tidak ada hari seperti yang ada siang, ada malam, ada sore, tidak ada. Dan hari akhir, yaitu berakhirnya hari di dunia ini. Wal malaikah, dan beriman kepada malaikat. Mereka mengimani malaikat, baik sifat-sifatnya, bahwa malaikat adalah suruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat disebutkan senantiasa mencatat amal baik, ya, seseorang, bahkan juga amal buruk. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini senantiasa kita mengimani kepada Allah, pada hari akhir, dan para malaikat yang mencatat amal dan melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan. Dan diantaranya yang keempat, beriman kepada kitab, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Ini juga menegaskan bahwa kebaikan seandainya mereka mengikuti dan mengimani kitab-kitab yang didatangkan kepada nabi-nabi mereka, yaitu mengimani kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Wan nabiyyin, dan para nabi, mengimani kepada seluruh nabi. Yang ini orang Yahudi mengimani seluruh nabi tapi menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Nasrani mengimani seluruh nabi, menolak Nabi Muhammad SAW. Jadi la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan
tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya. Jadi beriman kepada seluruh nabi. 5 hal ini, ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan atau benarnya orang yang beriman. Ya, kebaikan itu, ya, yang utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah taala, mengenali tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, mengenali tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga mengenali hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir, dimulai hari akhir itu adalah ketika manusia dikuburkan, kemudian dibangkitkan di mahsyar, kemudian bagaimana berjalan mereka di mizan, kemudian di sirat, dan terus sampai tempat mereka akhir di surga maupun di neraka. Dan yang berikutnya adalah beriman kepada para malaikat-malaikat Allah yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sepanjang perjalanan manusia. Ya. Dari awal hingga akhir. Dan juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya, bahwa Al-Quran ini adalah menyempurnakan dan menasah kitab-kitab yang lain atau menghapuskan kitab-kitab yang lain. Dan juga beriman kepada para nabi. 5 poin ini adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Jika orang mengimani dan mempelajari kelima hal ini, maka itulah kebaikan yang utama ada pada diri mereka. Dan ini adalah di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kesempurnaan keyakinan atau i'tiqad, ya, kesempurnaan keyakinan beriman kepada Allah, atau disebut juga rukun iman, meskipun takdir tidak disebutkan di ayat ini. Dan yang berikutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurbah, dan memberikan harta yang dicintainya atau menyedekahkannya, dzawil qurba, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, wal yatama, dan orang-orang yatim atau anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan harta, jika disebutkan satu kebaikan, adalah diusahakan harta yang dicintai. Kadang kita memberikan sesuatu yang kita sudah tidak cinta, tidak suka, atau sudah kurang manfaat, ya, kurang manfaat, ya, tidak manfaat bagi kita, maka kita berikan. Sedangkan kita sulit untuk memberikan sesuatu yang paling kita sukai, ya, yang paling kita sukai, berat sekali. Padahal kebaikan yang Allah sebutkan setelah mereka beriman, ya, kepada 5 hal itu adalah mereka memberikan harta yang paling dicintai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahih, syahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqr. Sebaik-baik sedekah adalah engkau yang menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat. Ya, kita dalam keadaan sehat itu kadang berat sedekah, tapi kalau sudah keadaan sakit parah, apalagi menjelang mati atau yang lainnya, kemudian dia bagi-bagikan hartanya, dia keluarkan harta-hartanya, atau dalam keadaan sakit, ya, dia berharap kesembuhan dari harta, dari sedekahnya. Dalam keadaan sehat sulit, ya. Atau kau dalam keadaan lagi tamak, kepingin harta ini, ya, kepingin harta ini, antum juga lagi menginginkan satu kekayaan, lagi
ngumpul-ngumpulkan harta, ya, jadi dan juga karena takut miskin. Ya, ini kalau saya sedekahkan nanti bisa makan atau tidak atau yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak akan meraih satu kebaikan, ya, sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Jadi para sahabat dulu dia sebutkan, "Ya Rasulullah, ini kebun ini yang paling aku cintai, ini aku sedekahkan." Jadi barang yang paling dia cintai disebutkan dan mereka sedekahkan. Kepada siapa? Yang pertama, zawil qurba, kepada kerabat. Jadi kalau memberikan kepada kerabat dekat, itu barang-barang, ya, yang setidaknya baru. Kalau kita beli barang baru, kita mesti suka, ya. Atau barang kita belikan barang yang kita suka, ya. Kepada kerabat terdekat. Wal yatama, dan anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang waman faqada abahu duna sinnil bulugh, ya, anak yang kehilangan orang tuanya, ayahnya, sebelum umurnya balik, ya. Jadi sebelum umurnya balik dan dia kehilangan ayahnya, maka dia disebut yatim. Kalau kehilangan ibunya tidak, ya. Kalau sudah balik tidak disebut yatim lagi, ya. Dan memberikan kepada anak yatim, ya, itu adalah dalam satu hadis, ya, sampai seakan-akan anak yatim itu tidak merasa bahwa dia kehilangan kedua orang tuanya atau salah seorang atau bapaknya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwa dirinya kafilul yatim, ya, bahwa orang yang mengkafil menanggung hidupnya anak yatim itu nanti masuk surga bersama Rasulullah seperti berhampiran dua jari ini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Wal masakin, ya, memberikan kepada orang-orang miskin, yaitu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Mereka ini diberikan sedekah sehingga tertutupi kekurangannya, ya. Dan juga anak atau orang yang miskin ini, ya, jika dia misalkan, ya, keperluannya untuk hidupnya memerlukan, ya, 3 juta, kemudian dari usahanya dia hanya mampu separuhnya, maka dia tergolong orang yang miskin, yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dasar pada diri mereka. Dan juga kenapa disebut orang miskin? Miskin ini atau masakin itu dari kata-kata sakana atau diam. Biasanya orang miskin ini dia duduk, dia tidak tahu apa yang bisa dia perbuat atau yang lainnya. Bahkan dia tidak banyak ngomong atau yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang kaya, dia bisa pergi kemana-mana dan dia bisa berbicara, bercerita macam-macam, ya. Sedangkan orang miskin tidak, ya. Ini diantara kenapa disebut sukun, dari kata-kata sukun atau masakin, yaitu orang-orang yang miskin. Wallahu alam, jika ada orang miskin kemudian dia banyak ngomong, banyak keliling atau yang lainnya, tidak tahu, ya. Tapi ini yang disebut oleh para ulama, ya. Kemudian juga di antara fadilah, misalkan kita bersedekah kepada, apalagi kerabat itu kerabat yang yatim, kerabat yang miskin, ini
dapat fadilah yang lebih besar. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal masakin shadaqah." Sedekah kepada orang-orang miskin hanya berpahala sedekah saja. Wa 'ala dzawir rahimi sintan. Sedangkan bersedekah kepada kerabat berpahala 2. Ya. Shadaqatun wasilatun. Pahalanya yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Fahum aulan nas bik. Ya. Mereka itu adalah orang yang paling utama untukmu. Wa birrika wa i'ta'ik, yaitu untuk mendapatkan kebaikan serta pemberianmu. Bahwa yang utama ya kepada kerabat, apalagi kerabat itu sudah kerabat miskin lagi, yatim lagi, ini fadilahnya besar. Wa banas sabil, yaitu orang yang berpergian jauh, yang telah kehabisan bekal, yang dia jauh dari keluarganya dan juga jauh dari daerahnya atau negerinya. Misalkan orang yang sedang menuntut ilmu atau melakukan musafir atau yang lainnya, maka ini diantara fadilah kebaikan yang seseorang membantunya. Wasailin, dan orang yang meminta-minta, mereka meminta maka dia diberi. Ya, seandainya kita ada dan kita mampu untuk memberi, kita beri. Dan juga orang yang meskipun nampaknya kita lihat sepintas bukan orang yang mampu, nampaknya orang yang mampu, tapi dia meminta, ya tetap kita beri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abdurrahman Husain bin Ali menceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, lis-sa'ili haqqun, orang yang meminta memiliki hak. Wa in jaa'a ala farasih, meskipun dia datang sambil menunggang kuda. Artinya kalau orang yang tidak menunggang kuda mungkin minta, ya mungkin kita bersangka ya bahwa dia adalah orang miskin. Sedangkan orang yang menunggang kuda ini orang yang mampu. Meskipun datang dengan membawa motor atau bahkan mobil, jika dia meminta, dia juga diberikan. Ya. Wa fir riqab, yaitu dan memerdekakan hamba sahaya atau membebaskan tawanan dan yang lain-lain, ya meskipun zaman sekarang ini tidak ada perbudakan atau yang lainnya. Ini diantaranya disebutkan oleh para ulama. Yang kelima awal itu adalah bagaimana kesempurnaan keimanan seseorang, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Dan berikutnya ini adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fil riqab. Ini adalah disebutkan oleh para ulama kesempurnaan seseorang dalam sisi sosial mereka. Kalau pertama dalam masalah keimanan, ya lima sifat tadi, dan ini adalah kesempurnaan seseorang, ya memberikan kepada kerabat, yatim, miskin, ibnus sabil, orang yang meminta dan membebaskan budak. 6 poin ini adalah kesempurnaan seseorang dari sisi sosial mereka. Dan berikutnya adalah wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mendirikan salat. Ya, mendirikan salat artinya dia menunaikan kewajiban-kewajiban salatnya dengan sebaik-baiknya. Mengetahui syarat, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya.
wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Zakat dikeluarkan adalah ketika harta itu terkumpul ya sesuai dengan nisabnya dan sesuai dengan haul atau putaran tahunnya. Jadi kalau sedekah yang tadi itu adalah sedekah yang dikeluarkan terus menerus. Kalau zakat ya itu dikeluarkan setahun sekali, dan juga dia harus memenuhi syarat untuk harta tersebut wajib untuk dizakatkan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Di antara orang-orang yang benar imannya adalah mereka tidak mudah berjanji, dan seandainya dia janji dia pasti akan tepati ya. Dan juga ini adalah sifat-sifat bagi orang yang beriman, dan juga Allah tunjukkan ya sifat-sifat orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi ya, ketika mereka berjanji mereka ingkari, atau juga orang-orang munafik ketika mereka janji mereka ingkari. Banyak ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil janji kepada orang-orang Yahudi atau yang lainnya, tapi mereka ingkari. Sedangkan orang beriman ya, orang beriman itu alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang senantiasa menepati janji Allah ya, dan tidak merusak perjanjian. Ini orang yang beriman. Orang munafik disebutkan di antara tanda orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika mereka atau dia berjanji dia mengingkari. Sedangkan orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, dia senantiasa menunaikan janjinya ketika berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang senantiasa sabar dalam keadaan sabar ketika ba'sa, ketika dalam keadaan menderita, atau ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita atau kesulitan ekonomi, atau menderita karena ditinggal ya keluarga atau yang lainnya. Dan mereka ini senantiasa bersabar. Wad-dharra, dan disebutkan oleh para ulama, dharra adalah ketika sakit. Mereka sabar ketika dalam keadaan sakit. Ya. Sakit ini memang meminta kesabaran ya, yang banyak, sehingga dia diberi sakit tidak marah-marah, bahkan mengeluh ya, atau diberi kesulitan, dia tidak mengadukan kesulitannya kepada selain Allah ya. Sedangkan Nabi Ya'qub itu ketika dia kehilangan anaknya Yusuf, dia mengatakan bahwa inni ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku adukan ya kependeritaanku ini dan kesedihanku ini kepada Allah. Orang yang curhat kepada manusia tentang penderitaannya, tentang sakitnya atau yang lainnya ya, itu menunjukkan bahwa dia ini tidak sabar ya, dan juga menunjukkan bahwa dia ini tidak mengimani satu takdir Allah ya. Karena tidak ada penderitaan apapun atau kesulitan apapun atau sakit apapun, melainkan itu sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya kita sebutkan bahwa ya hal tersebut ya untuk Allah saja ya kita sebutkan. Bahkan para nabi ya, ketika seperti Nabi Ayub ya,
ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cukup menyebutkan, ya, sesungguhnya ya Allah, inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini ditimpa sakit. Ya. Wa anta arhamur rahimin. Ya. Dan kamu adalah Maha Penyayang. Ya. Jadi dia adukan sakitnya itu pun juga pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha tahu. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, ya, dalam surat Asy-Syu'ara Nabi Ibrahim mengatakan fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Zaman sekarang ini orang kesulitan, ada permasalahan, ada apapun, ya, bahkan sakit, mereka mengadu ke sana ke sini atau yang lainnya, ya, seakan-akan, ya, mereka dengan mengadu itu bisa menyelesaikan masalah, ya, padahal yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat-sifat para nabi jika mendapatkan kesulitan semua mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sabar dengan keadaan itu, karena dengan sabar tadi penderitaan itu menghapuskan dosa-dosanya. Wa hinal ba's, dan ketika dalam keadaan perang, ya, dalam keadaan perang ini diminta untuk sabar. Orang yang dalam keadaan peperangan itu disebutkan, ya, itu dalam keadaan tidak menentu, ya, dia mau istirahat takut musuh datang, ya, atau terus dalam keadaan genting, ya, dan ini diminta untuk sabar, ya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya, ya. Ayat dari wa aqamas shalah, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan berjanji menepati janji mereka ketika berjanji dan sabar ketika dalam penderitaan atau kesempitan baik ekonomi atau yang lainnya. Wadh-dharra, dan ketika dalam keadaan sakit. Wa hinal ba's, dan ketika dalam peperangan. Ya. Berapa poin ini? 1 2 3 4 5 6. Ya. Atau bisa 4 poin. Sabar, ya, meskipun sabar dijelaskan dalam 3 keadaan. Dan 4 poin ini bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan kesempurnaan jika orang melakukan hal ini, kesempurnaan nafsiyah seseorang atau jiwa atau jati diri seseorang. Orang yang beriman dan benar imannya, dia dirikan salat dengan sebaik-baiknya, ya. Karena salat tersebut adalah hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah dia tunaikan zakat. Karena zakat tersebut adalah untuk menyucikan harta dan dirinya. Ya, zakat itu untuk membersihkan harta dan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi di antara misalkan zakat fitri yang kita keluarkan itu untuk membersihkan diri kita, atau zakat mal untuk membersihkan harta kita. Artinya seseorang yang melakukan hal ini, maka dia mendapatkan kesempurnaan jiwanya atau dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia dirikan salat dengan sebaik-baiknya, tunaikan salat meskipun yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian dia tunaikan, ya, kewajiban zakatnya. Dan juga untuk kesempurnaan dirinya ketika dia berjanji atau berbicara atau yang lainnya, dia menepati. Ya, karena orang yang tidak menepati janji itu maka mengurangi, ya, dia janji sana janji sini, dia mengurangi kesempurnaan ada pada dirinya.
maka akan dikatakan dia pendusta atau yang lainnya. Was-sabirin, dan orang yang sabar, ya, sabar ketika dia menderita kesulitan ekonomi atau yang lainnya, dia sabar. Dia sakit, dia sabar, ya. Dan bahkan ketika dalam keadaan perang, ya, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kebaikan-kebaikan yang utama yang penting kita ketahui, bahwa yang pertama ini kurang lebih ada 15 jenis, ya. 5 yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Ta'ala. Ini mesti kita belajar bagaimana beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada hari akhir juga kita mesti belajar. Wal malaikat, dan para malaikat. Kita mesti mengetahui bagaimana sifat-sifat malaikat atau yang lainnya. Sehingga kita dengan iman kepada malaikat yang mencatat semua, ya, kitab-kitab atau yang lainnya. Malaikat ini turun, ya, setiap subuh dan setiap petang, ya. Jadi bergantian, ya. Yang petang melaporkan, ya, catatan seorang hamba yang dikerjakan sepanjang hari, ya. Kemudian yang subuh naik melaporkan, ya, catatan hamba yang dikerjakan malam hari, ya. Dan catatan-catatan tersebut dikumpulkan. Ketika seorang hamba itu sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, catatan itu digulung dan diikat, ya. Lembaran-lembaran itu akan dibuka kelak ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat yang senantiasa mencatat amal baik atau yang bahkan beriman kepada malaikat yang ketika menanyai seorang hambanya dalam kubur atau yang lainnya. Ini penting, nah, kita pelajari. Dan beriman kepada kitab Allah, ya. Beriman kepada kitab Allah diantaranya adalah tidak hanya beriman saja, tapi juga membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, apa yang lainnya, ya. Jadi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang kami beri kitab, mereka adalah membaca kitab dengan benar, ya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang yang beriman terhadap Alkitab. Jadi beriman kepada kitab adalah mereka yang beriman, kemudian membacanya, kemudian mentadaburinya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Beriman kepada para nabi, mengimani seluruh nabi, dan juga khususnya Nabi Muhammad SAW mentauladaninya, mempelajarinya, apa yang lain. Ini 5 kesempurnaan seseorang dari sisi keimanan. Kemudian yang berikutnya ada 6 kesempurnaan seseorang dari sisi sosial. Bagaimana dia mengeluarkan hartanya, itu tidak tunggu banyak hartanya, apapun yang dia sukai. Dan ayat ini menunjukkan tidak semua hartanya, tapi harta yang dia sukai. Wa atal mala ala hubbih, ya, memberikan hartanya yang paling dia sukai, yang paling dia sukai, kepada kerabat, kepada yatim, miskin, ibn sabil, orang-orang yang minta, dan budak atau membebaskan tawanan atau yang lainnya. Ini kesempurnaan seseorang dari sisi, ya, bagaimana dia menunaikan, ya, atau partisipasi dalam sosial, ya. Dan berikutnya adalah kesempurnaan seseorang dari sisi dirinya, ya, berhubungan, ya, dari sisi nafsianya, ya, yaitu orang yang senantiasa mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka adalah menepati janjinya, sehingga muruah, kehormatan dari dirinya, ya, tidak runtuh, ya, bahkan tidak buruk di hadapan manusia atau yang lainnya. Selain itu juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa sabar ketika menderita, sakit, dan peperangan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ayat yang penting.
Seandainya kita mampu mengamalkan ayat ini, ya subhanallah, ini menjadi satu amalan yang utama, ya, yang sehingga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika alladzina sadaqu, mereka itu orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Belum ada. Baik, pada ayat yang kedua berikutnya atau ayat yang 178, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian al-qisas, ya, qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapatkan satu pemaafan dari saudaranya, min akhihi, fattiba'un bil ma'ruf, ya, hendaklah dia yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar, ya, diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ini adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat Allah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam qisas itu, dalam hukuman qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qisas ini adalah pekerjaan waliul amr, ya, pemimpin dari kaum muslimin. Kalau ayat yang sebelumnya adalah kerja kita, ya, kerja kita sebagai hamba atau sebagai rakyat, ya, kita tunaikan bagaimana beriman atau yang lainnya yang kita mampu tunaikan, ya. Sedangkan qisas ini adalah bukan kerjaan perorangan, ya, tapi yang mengerjakan adalah pemerintah, dan diwajibkan, ya, untuk melaksanakan qisas dalam pembunuhan. Artinya kalau misalkan kewajiban tersebut tidak ditunaikan, maka ya kembali, ya, kepada ulil amr yang nanti, ya. Kalau kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak kita tunaikan, ya kembali kepada diri kita, ya. Dan qisas ini adalah bukan hanya pembunuhan, ya, yang diqisas, semua diqisas, ya. Wa katabna fiha anna an-nafsa bin nafs, dan kita ditetapkan, ya, bahwa yang diqisas itu jiwa dengan jiwa. Wal 'aina bil 'ain, kalau dia melukai mata diganti dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung diganti dengan hidung, ya. Wal juruha qisas, dan setiap luka ada qisasnya. Dia luka di mana, ya diqisas di situ, ya. Jadi semua itu ada qisasnya. Al hurru bil hurri, yaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Maksudnya adalah, kalau dahulu pernah satu kejadian, seorang budak dibunuh oleh budak yang lain. Lalu majikan yang memiliki budak yang dibunuh itu menuntut, tidak terima, dan dia minta balasan orang yang merdeka di antara mereka, ya. Jadi mestinya orang yang bunuh itu yang diqisas, tapi dia menuntut, ya, karena budaknya istimewa, dia menuntut bahwa orang yang merdeka itu yang diqisas di antara mereka. Taib adhannya sebentar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa berkenaan dengan ayat ini memang terjadi khilaf di antara ulama, ya, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka diganti dengan orang merdeka. Apakah orang merdeka ketika membunuh budak kemudian dia dibunuh atau yang lainnya, ini khilaf di antara para ulama. Tapi dalam ayat yang lain bahwa jiwa diganti dengan jiwa, ya. Jika seorang merdeka pun membunuh budak, maka tetap orang yang merdeka dihukum bunuh. Sebagaimana dalam satu riwayat, ya, bahwa man qatala 'abdahu qatalnah. Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Ya. Wa man jada'a 'abdahu jada'na. Barang siapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Ya, ini di antara riwayat bahwa tapi dahulu, ya, juga terjadi seorang wanita, ya, yang membunuh wanita yang lain, maka mereka meminta ganti bukan kepada pembunuhnya tapi kepada lelaki di antara mereka atau yang lainnya. Ini yang tidak boleh. Atau siapapun yang membunuh maka dia wajib dibunuh, atau siapapun yang melakukan sesuatu sehingga mencelakakan seseorang, maka orang tersebut tidak boleh ada gantinya, ya, tidak boleh ada gantinya. Taib, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapatkan satu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan, ya, mengikuti cara yang baik. Jadi kalau dia maafkan pembunuh tadi, maka dia maafkan dengan cara yang baik. Ya. Dan hendaklah yang diberi maaf, dia membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jadi kalau misalkan, jadi orang yang terbunuh, maka dia ada walinya. Atau orang yang terbunuh kemudian di saat-saat kritisnya sebelum mati dia memaafkan, kemudian setelah memaafkan dia mati atau meninggal, ya. Disebutkan di sini bahwa fa in afal maqtul qabla mautihi au afa waliul maqtul. Ketika orang yang dibunuh itu
memaafkan sebelum wafatnya, atau walinya atau ahli warisnya memaafkan. Kalau ahli warisnya banyak, ini harus sepakat. Tidak ada satu yang tidak sepakat. Kalau 10 harus sepakat. Satu saja tidak sepakat, tidak terjadi. Ya, misalkan 10 orang ini sepakat yang membunuh harus dibunuh. Ya, maka dibunuhlah, ditegakkan hukum. Ya, kalau 10 ini salah satunya tidak sepakat, ya, memaafkan, maka tidak akan terjadi hukuman tersebut. Ya. Dan bahkan kalau di antara ahli warisnya ada yang masih belum balik, ya, belum balik, maka ditunggu baliknya. Ya, maka biasanya yang membunuh ini dipenjarakan dulu sampai anak yang balik ini ditanya, ya, diceritakan bahwa ayahnya dibunuh oleh seorang ini. Dia menuntut hukuman qisas atau membiarkan atau memaafkan, ya. Kalau anak tersebut memaafkan atau salah seorang dari keluarganya memaafkan, maka yang membunuh tadi membayar diyat, ya, membayar diyat. Diyatnya orang yang membunuh itu atau pemaafan sebagai ganti pemaafannya adalah 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Tapi juga boleh meminta, ya, lebih dari itu, ya. Tapi juga, ya, kalau dia memaafkan, ya, memaafkan saudaranya, makanya dalam ayat ini faman ufiya lahu min akhi, yang membunuh itu masih saudara, ya, saudara sama-sama muslim, maka barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, ya, ya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, ketika dia maafkan itu ikuti dengan yang baik, ya, jangan berlebihan menuntut sehingga saudaranya ini tidak mampu untuk menunaikan, ya, dia tuntut besar, misalkan tidak mau 100, mau 1000 ekor unta, ya, atau sekian, nah, dia tuntut, ya, yang sulit, ya, saudaranya untuk memenuhinya, ya. Dan sedangkan, ya, ketika orang yang membayar diyat, ya, membayar pemaafan tadi sebagai ganti pemaafan, itu wa'adaun ilaihi bi ihsan, hendaklah dia tunaikan dengan baik, ya. Jadi dia tidak sampai mengancam atau yang lainnya. Jadi selesai gitu, ya. Ketika dia tuntut, dia maafkan, maka cukup dia maafkan, maka ada kewajiban bagi yang dimaafkan untuk membayar, ya, tidak ditunda-tunda, ya, tidak dikenang-kenang, ya, tidak diingat-ingatkan lagi, tidak, ini sudah selesai, ya, ya. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat, kasih sayang. Kalau dulu Bani Israel tidak ada takhfif ini, tidak ada keringanan ini membayar. Kalau membunuh, dibunuh. Ya, wa katabna ala bani Israil anna an-nafsa bin nafs, dan kami tetapkan atas Bani Israel bahwa jiwa diganti jiwa, ya. Jadi tidak ada pemaafan. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, baik yang dimaafkan atau yang memaafkan, ya, yang undat-undat atau dia tuntut atau dia macam-macam, ya, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, maka bagi kalian qisas itu, ya, hukuman qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, semoga atau supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Dalam qisas itu dikatakan bahwa, ya, seakan-akan qisas itu kejam, tapi padahal, ya, itu ada kehidupan, ya. Orang yang membunuh satu jiwa manusia itu seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya, dan orang yang menjaga jiwa seseorang seakan-akan dia menjaga jiwa manusia seluruhnya. Artinya orang yang membunuh tadi itu seakan-akan dia
merendahkan ya jiwa manusia. Harga nyawa ini seakan-akan di hadapan dia murah. Ya, maka jika ditegakkan qisas, maka orang akan melihat bahwa harga nyawa manusia ini mahal. Ya, akan melihat bahwa harga nyawa manusia ini mahal. Dan juga meskipun harga nyawa ini tidak bisa dihitungkan dengan harta. Ya, orang rela keluarkan hartanya untuk menghilangkan sakitnya. Sebesar apapun selama dia punya harta dia keluarkan. Ya. Artinya jiwa ini atau manusia ini mahal, tidak bisa dinilai dengan harta. Ya. Maka ketika orang ya, dalam qisas itu ditegakkan, maka dia akan menghargai satu kehidupan. Ya, akan menghargai satu kehidupan. Ya, bukan seperti orang-orang yang menentang tentang hukum qisas. Ya, dia mengatakan itu ada kekejaman dan yang lainnya. Ya, justru orang yang mengatakan seperti itu, jika anaknya atau yang lainnya dibunuh sama orang, dia akan berpikir, ya, dia akan berpikir, ya. Padahal ya, ketika ditegakkan qisas, orang akan hati-hati. Dia akan hati-hati, ya, jangan sampai mencelakakan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, dan ini akan membebaskan, ya, atau mengurangi, ya, pertumpahan darah. Akan mengurangi terjadinya pertumpahan darah, karena seseorang masing-masing dari orang dia lebih hati-hati. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan ini. Dan memang untuk masalah qisas ini adalah hak waliul amr untuk menegakkan. Ya, sedangkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di awal ayat atau ayat 177 ini kita berusaha untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya, sehingga kita disebutkan dalam ayat ini menjadi orang yang benar imannya dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.